Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengizinkan kita untuk hadir pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan pesantren Al-Ustaz Abdurrahman Arif-Elsi, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Syekh Said Elsi selaku Kepala Sekolah JMTS, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman serta panitia yang telah membantu berjalannya acara pada pagi hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami ucapkan kepada para ummahat dan abah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pembagian rapor serta pemaparan perkembangan santri 15. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan rundown ataupun runtutan acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, acara kita akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan acara kedua yaitu pelanturan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah. Acara yang keempat yaitu hiwar bahasa Arab. Dilanjut dengan acara yang kelima yaitu pidato bahasa Arab. Acara yang keenam yaitu pemaparan perkembangan mabas serta sesi tanya jawab dengan wali santri. Acara yang ketujuh hiwar mengenai Palestina dan drama Al-Masrahiyah Sohta. Acara yang ke-9 pelantikan santri terbaik serta pengumuman juara Palestina. Dan acara yang ke-10 penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan acara yang kedua yaitu pembacaan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Ananda Abdul Salam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Abu Salam atas bacaan Al-Quran. Selanjutnya kita masuk acara sambutan dari Kepala Sekolah Jenjang MTS kepada Ustaz Muhammad Syahsaid LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang terhormat Mudirul Ma'had Ustaz Abdurrahman hafizahullah, yang terhormat jajaran para asatidzah hafizakumullah, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali santri dan para santri semua yang Ustaz banggakan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan banyak sekali kenikmatan. Yang paling utama adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Adam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengutip dari ayat yang sudah disampaikan oleh Ananda Abdus Salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka dari ayat yang mulia ini, perkenankan saya Bapak Ibu untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya adalah Romansyah Said Abdullah, yang mana di ma'had ini saya diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah. Semoga amanah ini bisa kami emban dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sampai detik ini masih mengamanahkan, masih mempercayakan anak-anaknya untuk dititipkan kepada kami, agar kami didik, agar kami bina semaksimal mungkin. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami
dalam acara pembagian rapot dan penjemputan. Semoga jeripayah Bapak dan Ibu semua diganjar dengan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan pembagian rapot, yang mana di dalam rapot itu tentunya sudah terdapat nilai-nilai, dan nilai-nilai itu adalah bentuk dari perjuangan santri-santri, bentuk pengorbanan dari para santri. Karena kurang lebih 1 bulan lamanya kita telah melaksanakan ujian. Santri sudah berkorban, santri sudah berusaha, bahkan mengorbankan untuk mengurangi waktu bermain mereka agar bisa melaksanakan ujian dengan baik. Atau bahkan yang saya lihat pribadi, ada beberapa santri yang betul-betul meninggalkan waktu bermain mereka agar mereka bisa mengerjakan ujian dengan baik. Mereka merojaah, mereka senantiasa membaca kitabnya, mengulangi pelajarannya dan lain sebagainya. Dan kemungkinan para santri menganggap bahwa ini adalah ujian yang terakhir bagi mereka. Sebagaimana anggapan kita dulu. Kita menganggap dulu bahwa ujian SMP itu adalah ujian yang terakhir. Kita berkorban untuk tidak bermain agar lulus. Dan setelah lulus dari SMP, ternyata kita masih ada ujian lagi, itu adalah ujian di SMA. Kita lebih berkorban lagi meninggalkan bermain, meninggalkan waktu, bahkan mengurangi tidur agar kita bisa lulus dari SMA. Kita menganggap bahwa itu adalah ujian yang terakhir. Akan tetapi setelah lulus dari SMA, ternyata masih ada lagi, itu adalah perkuliahan. Adanya ujian, adanya skripsi, adanya sidang, dan lain sebagainya, itu adalah ujian-ujian bagi kita nantinya. Bahwa kita menganggap itu adalah ujian yang terakhir. Akan tetapi setelah kuliah, ternyata ada yang hakiki, yaitu adalah ujian kehidupan. Yang mana ujian-ujian kehidupan itu harus kita ucapkan alhamdulillah, harus kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita sekarang pahami ternyata di ujian, di balik ujian itu ternyata ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka kaum itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, insyaallah kita akan menerima hasil rapot, hasil nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh anak-anak kita. Semoga kita bisa mengapresiasikan apa yang telah mereka perjuangkan. Dan apabila ada sesuatu yang belum bisa dipahami dari rapot tersebut, bisa langsung berkonsultasi dengan wali santri. Karena anak pribadi melihat bahwasanya obrolan antara wali santri dengan wali kelas adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, guna untuk saling menimba informasi demi untuk kesuksesan belajar dan mengajar baik di pondok maupun nanti di rumah. Dan yang terakhir, untuk para santri, Ustadz ucapkan selamat berlibur. Akan tetapi, jaga satu hal, tetap bersamai diri kita semua dengan akhlak dan adab yang antum semua sudah dapatkan di pondok ini. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz saya kasih atas sambutan singkatnya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu himar bahasa Arab yang akan dibawakan oleh santri-santri dari kelas 3. Kepada santri yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala kami mewakilkan santri dari kelas 3 akan membawakan hiwar bilughatil arabiyyah bertemakan tentang wafir sunnah. أيها المسلم الفقير يا أبي والحسن الذي على يسار أولادك الذي على يمين يا جميل أبصر الناس ومش الشهادة ونفس النور ألا يا عبد الله إنهما متشابهان تماما لكنهما مختلفان في نوع القماش وإن المصنوع من النايلون والآخر مصنوع من الحرير كما ترى. أيهما تستعين يا سؤال؟ أختار فستان مصنوع من النايلون فلا أستطيع التمييز بينهما أبدا. أما أنا فأستطيع. الفستان مصنوع من النايلون ليس غاليا وهو أرخص من الفستان الحرير. أنت توفرين ما أخبرك يا سؤال؟ أسأل أبي والآن أريد شراء نداء يليق بهذا الفستان أليس كذلك يا أبي؟ شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas hiwar singkatnya. Sebelum kita lanjut, kami persilakan kepada para bapak-bapak untuk sedikit maju ke depan agar kalau misalkan ada yang berdatang bisa mengisi sebelah. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pidato bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Ananda Air Al-Hilal. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi al-'aliyyil 'azim. كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى أيضا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيا أيها المسلمون إن لبيت المقدس ومسجده الأقصى مكانة عالية في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا فهو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومنه عرج به إلى السماء وصلى فيه إماما بالأنبياء كما أنه أول قبلة للمسلمين وإليه تهن قلوب المؤمنين
تضاعف فيه الصلوات ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات. درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام، وقد جاءوا في بيان فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله وتظهر منزلته وقدره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسجد الأقصى خاصة وما حوله عامة فضائل كثيرة، فهي الأرض التي قدسها الله وطهرها وأعلى شأنها بين العالمين ووثقها. قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى في حادثة الإسراء والمعراج المشهورة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فيا أيها الحاضرون، وإتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه يكفر الذنوب والآثام ويحط الخطايا والأوزار العظام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما وعلى شأنها بين العالمين والذكر، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وأحد الأماكن التي لا يدخل الدجال فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإن بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك ينشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أكثر الشام. عز الله القدس ومسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين، وحررهما من دنس اليهود المعتصمين، وأعن أهل فلسطين وغزة وفرج عنهم حرمهم وعن جميع المسلمين المستضعفين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan katsiran atas pidatonya yang kami sampaikan. Sebelum kita lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ketua RW Bapak Cecep Iskandar. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan perkembangan Mabes sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan langsung oleh pimpinan pesantren Al-Ustaz Abdul Rahman Al-Ifasi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Yes. Right.
Sana di proyek suara yang dekat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kami ingin mengucapkan kepada umat Muhammad, jadilah umat Muhammad sebaik-baik umat terakhir yang diutus kepada mereka seorang Rasul, akan tetapi akan menjadi umat pertama yang akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka inilah keutamaan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Maka demi Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Al-Quran ini turun di hati kita jemaah sekalian, maka pasti kita akan menjadi manusia yang paling baik. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan. Syarat menjadi orang terbaik ada dua: mempelajari Al-Quran, kata Nabi SAW, kemudian mengajarkan. Dan anak Bapak Ibu sekalian hari ini sudah melaksanakan syarat yang pertama. Mereka sudah mempelajari Al-Quran. Tinggal syarat yang kedua menjadi manusia terbaik, mengajarkan. Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena sebaik-baik investasi kita di dunia adalah anak yang soleh dan soleh. Terlebih lagi apabila mereka seorang penghafal Al-Quran. Yang kita tahu sendiri, setiap hurufnya kata Nabi SAW diberikan 10 kebaikan. Maka sangat sulit untuk kita bisa menghitung betapa banyak balasan pahala yang akan didapatkan oleh anak Bapak Ibu sekalian. Baik, berkenaan mengenai tahfidz Bapak Ibu sekalian, berikut slide tentang laporan tahfidz akhir semester ganjil ini. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, kami telah menjadikan program unggulan di Ma'had Abdullah bin Abbas ini ke depannya, santri bisa keluar dalam 3 tahun menghafal Al-Quran 30 juz. Itu target maksimal kita. Bagaimana gambaran umumnya Ustaz? Ustaz bisa berani menargetkan begitu tinggi? Nah,
Kami berani menargetkan demikian karena sudah kami hitung-hitung berdasarkan jumlah hari. Jadi kalau kita hitung jumlah hari dalam 3 tahun itu Bapak Ibu sekalian ada 1095 hari. Buanglah 95 hari itu potong untuk liburan dan lain sebagainya. Maka jumlah halaman di dalam Al-Quran itu ada 604 halaman merujuk kepada cetakan Madinah atau 609 halaman cetakan Indonesia. Kalau kita hitung-hitung jumlah hari dalam setahun ada 365 hari. Maka normalnya apabila santri konsisten menyetorkan satu saja halaman, tidak banyak, satu halaman per hari, kurang dari 2 tahun, mereka sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Jadi sangat mungkin kemudian setahunnya mereka bisa pakai untuk memuraja. Maka ini target kami di ma'had ini. Kemudian kalau Bapak melihat di situ ada kolom tentang target minimal. Jadi target minimal dalam 3 tahun itu santri mampu menghafal Al-Quran 15 juz. Ini dalam 3 tahun target minimal. Maka pembagiannya setiap semester santri sudah mencapai target 2,5 juz atau 50 halaman. Maka di kolom setelahnya ada keterangan. Di situ kalau kita perhatikan santri yang telah melewati target minimal di ma'had ini itu jumlahnya yang telah melebihi batas ada 19 orang. Yang belum mencapai target akan tetapi mendekati jumlahnya ada 17 orang dari 36 santri. Ini target minimal. Adapun target normalnya yaitu sehari 1 halaman, maka dalam 1 semester kemarin targetnya mereka menyetorkan 70 halaman. Itu target normalnya. Maka yang mencapai ini bahkan melewati hanya 2 santri. Di situ ada, kalau Bapak lihat nomor 5 ada Abdus Salam. Target 70 halaman itu target normalnya untuk bisa mencapai kurang dari 2 tahun 30 juz. Kemudian di Abdus Salam beliau berhasil mengumpulkan jumlah halaman dalam 6 bulan ini 130,5 halaman, jauh melewati target. Kemudian ada Fawaz Akbar, Muhammad Fawaz Akbar. Di situ juga mencapai bahkan melebihi targetnya. Nah, dari 70 halaman beliau berhasil menyetorkan 121,5 halaman. Ini dalam 6 bulan. Maka ke depannya kami akan meletakkan halaqah khusus untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 30 juz di ma'had. Nah, kalau Abdus Salam konsisten seperti ini, maka di kelas 3 insyaallah ta'ala dia bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, ini target utama kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain berikutnya mengenai kegiatan-kegiatan demi menunjang kemajuan tahfidz. Yang pertama mengenai kemajuan dari segi bacaan santri. Jadi kami dapati semenjak 6 bulan belakangan ini, di awal kami masuk masih banyak sekali santri yang masih lemah dalam bacaan. Maka tidak hanya yang kita inginkan di ma'had ini mereka mencapai target sebanyak-banyaknya, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih utama dari itu adalah memperbaiki bacaannya. Tentu kita tidak ingin seseorang anak hafalannya 15 juz, 12 juz, tapi hafalannya masih lemah, bacaannya masih salah. Maka kami meletakkan yang pertama namanya halaqah tahsin, perbaikan bacaan. Kita rombak kembali halaqah, kemudian kita seleksi mana yang masih lemah bacaannya, kami masukkan ke halaqah khusus namanya halaqah tahsin, diperbaiki bacaan mereka dan hafalan mereka. Kemudian yang kedua kami pun menambah halaqah namanya halaqah talqin, sepekan sekali. Halaqah talqin artinya ustaz membacakan dengan bacaan yang benar, kemudian diikuti oleh santri agar terperbaikilah bacaan-bacaan mereka atau hafalan mereka yang dulunya masih salah. Nah, ini dari segi kemajuan dari segi bacaan santri. Kemudian kami juga menetapkan target hafalan seperti yang dijelaskan tadi dalam rangka agar tujuan kita atau target visi misi kita tercapai dengan menentukan
target yang harus disetorkan oleh setiap santri setiap harinya minimal 1 halaman. Hal ini bertujuan agar tercapainya visi serta target Ma'had Abdullah bin Abbas dalam segi Al-Quran. Nah, kemudian hal berikutnya yang kami rubah dan atur ulang mengenai waktu tahfidz. Jadi waktu yang kami letakkan untuk mereka ada 3 waktu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ba'da maghrib sampai isya. Ini waktu untuk mereka menghafal. Kemudian ba'da subuh sampai sekitar jam 6 tergantung perubahan waktu. Kemudian tahfidz di KBM. Tahfidz di KBM adalah waktu mereka untuk menyetorkan hafalan yang mereka telah hafal di maghrib dan subuh tadi. Kemudian tahfidz ba'da asar, setelah sholat asar ada tahfidz lagi. Di situ fungsinya untuk mereka mengurojaah apa yang mereka setorkan tadi di hari ini. Jadi wallah Bapak Ibu sekalian, sistem ini kalau memang berjalan dan anak-anak kita mampu, maka akan dengan cepat mereka melesat karena targetnya begitu ringan dan diberikan waktu-waktu untuk mereka langsung memurojaah apa yang mereka hafalkan di hari ini. Nah, kemudian kami juga mengadakan tasmi' 1 juz. Ketika santri telah menghatamkan atau telah menyelesaikan hafalan 1 juz, syarat beliau pindah ke juz berikutnya adalah beliau membacakan hafalannya ke hadapan pengampu halaqah 1 juz. Boleh sekali duduk atau dicicil beberapa kali duduk. Itu syarat untuk pindah ke juz berikutnya. Nah, ini bukti bahwasanya kita tidak hanya mengejar hafalan saja, banyaknya hafalan tidak, tapi kekuatan hafalan itu. Kemudian kami melaksanakan ujian Al-Quran sebulan lamanya. Sebulan lamanya untuk ujian Al-Quran dilaksanakan dalam rangka penguatan hafalan dan maksimalnya murojaah satu. Jadi yang punya hafalan 10 juz sebulan itu dipersiapkan untuk dites 10 juz dan begitu terus terus. Kemudian yang paling inti dari itu semua adalah penanaman karakter anak-anak kita agar terciptanya santri yang selalu dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan landasan hidup mereka. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari tadi, waktu mereka itu tidak lepas dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Bahkan ujian mereka kemarin, ujian mereka baru-baru ini, ujian akhir, kita tidak meliburkan. Sebagaimana kita lihat di sebagian ma'had, apabila masuk waktu ujian akhir, mereka liburkan tahfidz di sini tidak. Tetap waktu tahfidz yang 3, akan tetapi durasinya kita kurangi. Misalkan 45 menit, maka 15 sampai 20 menit pertama mereka tetap berada di halaqah, kemudian membaca atau memurojaah atau menghafal Al-Quran. Kemudian sisanya mereka boleh belajar bareng. Jadi terkondisikan dengan sangat baik Bapak Ibu sekalian. Untuk ujian mereka gunakan waktu tahfidz itu untuk belajar bareng dan diawasi setiap musyrik di halaqah mereka masing-masing. Jadi tidak ada lagi main di masa ujian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini beberapa dokumentasi mengenai tahfidz. Ada halaqah ba'da subuh, kemudian ba'da asar yaitu murojaah, halaqah ba'da maghrib dan halaqah tahsin dan talqin jamaah. Nah, kemudian pembahasan mengenai agenda harian santri. Agenda harian santri ini di antara kemajuan di tahun ajaran ini adanya update agenda kegiatan harian santri di Ma'had Abdullah bin Abbas yang kita kirim ke grup wali santri dalam bentuk dokumentasi berupa video dan foto. Agar apa? Agar orang tua di rumah ikut mengawasi perkembangan anaknya dan mengetahui apa kegiatan anaknya hari ini. Nah, kami selalu update dengan kegiatan santri dan kegiatan santri dari mulai bangunnya sampai tidur mereka terkondisikan dengan sangat rapi Bapak Ibu sekalian. Kami tempel agendanya di setiap kamar-kamar mereka. Jadi durasi dari jam sekian ke sekian mereka tahu ngapain. Nah,
Dengan adanya agenda harian ini tercipta kedisiplinan serta terkondisinya santri dalam sehari semalam dengan sangat baik dan rapi. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua Bapak Ibu sekalian, kegiatan ibadah seorang muslim baik itu wajib atau yang sunnah dilakukan oleh anak Bapak Ibu sekalian di Mahathir. Sampai as-sunnah al-matruka, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang di zaman kita ini dilakukan oleh mereka. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa video dokumentasi tentang amalan sunnah dan kegiatan-kegiatan mereka dari sehari semalam, dari qiyamul lail sampai mereka tidur. Jadi barusan itu qiyamul lail. Alhamdulillah santri kita tidak pernah absen melakukan qiyamul lail. Jadi mereka bangun sejam atau setengah jam sebelum adzan subuh. Mereka melakukan qiyamul lail. Jadi kalau Bapak lihat jam 3.39 itu mereka sudah semua terkumpul di masjid dalam kondisi sudah melaksanakan qiyamul lail. Jadi ada rentang waktu sekitar sejam atau kurang sedikit mereka fokus untuk menghafal Al-Quran sampai subuh tiba. Kemudian ini halaqah setelah subuh berjamaah, halaqatul Quran, halaqah subuh. Jadi di dalam sunnah juga ada namanya salatul isyraq. Nah, yang Nabi SAW contohkan. Dan ada yang mudawamah dalam siang yaumul itsnain wal khamis. Selalu dilakukannya puasa Senin dan Kamis. بيوت يسر
penjelasan berikutnya mengenai pelajaran dan KBM, kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah, fadlun min Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan belajar mengajar pagi ini kami di Ma'had Abdullah bin Abbas mengalami peningkatan yang sangat besar, di mana di tahun sebelumnya banyak sekali pelajaran yang kita dapati di kelas itu kosong. Maka alhamdulillah di tahun ini hampir tidak ada Bapak Ibu sekalian. Karena kami wajibkan kepada setiap guru yang berhalangan hadir untuk menitipkan tugas di kelas. Kemudian kami juga telah menunjuk guru piket di setiap harinya untuk bertugas mengawasi jalannya kegiatan belajar mengajar. Dan ketika guru tersebut berhalangan hadir, beliaulah yang akan mengambil alih tugas, kemudian duduk dengan santri di kelas sampai mapel ustadz yang berhalangan hadir itu selesai. Jadi tidak ada kemungkinan anak-anak lari ke sana kemari bermain tidak. Alhamdulillah semua terkondisikan dengan baik. Kemudian hal lain juga kami telah wajibkan bagi setiap guru-guru untuk masuk di awal waktu dan pulang di waktu yang telah ditentukan. Dan insya Allah kedepannya kami akan membuat daftar absensi bagi guru agar terdata dan tercapainya kegiatan belajar mengajar yang baik di kelas. Kemudian juga kami telah menambah guru. Menambah guru bertujuan agar efektifnya kegiatan belajar mengajar. Karena sebelumnya satu orang guru itu memegang 4-5 mata pelajaran, beban bagi dirinya untuk mempersiapkan. Maka alhamdulillah per semester ini agak terbagi beban itu Bapak Ibu sekalian. Dan agar pula juga tidak merasa bosan dengan satu ustadz yang mengajarkan banyak pelajaran. Dan seperti yang tadi telah disampaikan bahwasannya semester ini kami telah mengangkat kepala madrasah Ustaz Rahman Syah, beliau sebagai kepala madrasah yang baru. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin berkonsultasi atau meminta izin berkenaan dengan KBM, maka silakan berkoordinasi dengan beliau. Nah, kemudian kami juga mengadakan atau pengadaan fasilitas papan tulis dan proyektor untuk santri. Kemudian kami merombak ulang mata pelajaran serta pemilihan buku-buku yang tepat menyesuaikan dengan kemampuan santri. Jadi penambahan guru dan fasilitas bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Nah ini fasilitas penunjang yang sudah ada, alhamdulillah. Ya, dari salah seorang muslimin, jazakumullah khairan. Baik, berkenaan dengan bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, program unggulan kami yang kedua itu adalah bahasa Arab. Di antara program yang akan kami fokuskan juga ke depannya adalah program santri aktif berbahasa Arab. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena keutamaan bahasa Arab ini sangat baik. Selain seseorang yang mempelajari Al-Quran, selain seseorang ketika dia mempelajari bahasa Arab, dia sedang menyebarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'air Allah, fa inna dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, meninggikan syiar Allah, maka itu semua timbul dari ketakwaan hatinya. Jadi kami rasa penting bahasa Arab ini dijadikan program unggulan. Oleh karenanya kami membuat beberapa majalis, beberapa kegiatan baru untuk menunjang santri-santri kita agar bisa bahasa Arab. Nah, keutamaan bahasa Arab Ibu sekalian sangat banyak. Dengan kita memahami bahasa Arab, kita lebih mudah dalam menghafal Al-Quran dan memahaminya, lebih mudah dalam menghafal hadis dan memahaminya, lebih mudah menghafal doa-doa serta menjiwai makna, lebih mudah di dalam memahami agama Islam, kemudian dapat menjadikan kita khusyuk dalam sholat serta dalam membaca Al-Quran. Memahami bahasa Arab juga Bapak Ibu sekalian
dapat menjaga kita dari kesalahan-kesalahan di dalam agama ini. Mungkin 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu pernah dengar ada yang sempat viral dulu, salah seorang doktor di salah satu universitas tinggi di UIN, disebutkan saja namanya agar berhati-hati, namanya Abdul Aziz. Beliau mendapat gelar doktor disertasi di UIN dengan disertasi beliau yang di dalamnya terdapat kebolehan. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu halal berzina, kata beliau. Dan dalil-dalil yang dia gunakan untuk menyatakan bahwasannya seseorang itu halal berzina adalah dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengharamkan zina. Karena lemahnya pemahaman bahasa Arab, hanya langsung bacaan tafsir, terjemahan, kemudian menulis skripsi. Beginilah jadinya Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan dia menghalalkan zina berdasarkan firman Allah yang mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Beliau katakan halal hukumnya zina karena yang Allah larang itu dekat-dekat saja dengan zina. Subhanallah. Ini anak-anak yang belajar bahasa Arab tertawa dengan cara pendalilan yang tidak masuk akal karena hawa nafsu. Kenapa? Karena rendahnya pemahaman bahasa Arab. Kok indah di dalam bahasa Arab ketika kita dilarang untuk dekat kepada sesuatu, maka melakukan hal itu lebih lagi. Famid babi Allah, lebih dilarang. Maka ini yang kita dapati kaum muslimin di zaman kita. Kurangnya pemahaman terhadap bahasa Arab menyebabkan mereka jatuh ke salah penafsiran. Maka inilah yang mendorong kami untuk menjadikan bahasa Arab di Mahat ini sebagai program unggulan yang akan kami terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan santri-santri kita bisa berbahasa Arab aktif. Di antara program yang telah kami lakukan adalah adanya Majalisul Arabiyah. Apa itu Majalisul Arabiyah? Adalah kegiatan majalis berbahasa Arab, pengembangan diri bahasa Arab yang kita telah bagi berdasarkan hari-hari mereka dalam seminggu. Ada 3 kegiatan inti Majalisul Arabiyah atau 4. Yang pertama hiwar. Hiwar artinya conversation atau percakapan, seperti yang telah dilakukan dari di hari Senin, hiwar untuk kelas 1. Kemudian hal yang kedua ada namanya jalsatus syashah. Jalsatus syashah itu kita putarkan mereka video masyayikh kajian menggunakan bahasa Arab 5 menit. Kemudian santri berusaha mendengar dan memahami agar tertangkap oleh mereka bagaimana pronunciation yang benar, makharijul huruf yang benar mengucapkan kata ini. Kemudian mereka keluarkan faedah 1 atau 2 dari apa yang mereka dengarkan. Kemudian di hari Rabu hiwar untuk kelas 2. Hari Kamis hifdzul mutun. Kemudian hari Jumat hiwar untuk kelas 3. Dan ini semua Majalisul Arabiyah dilaksanakan ba'da Isya. Nah ini beberapa. Ini sudah diputarkan. Jalsatus syashah. Ini ada hiwar. Nah, kemudian dalam rangka mengembangkan kemampuan santri dalam bahasa Arab juga, kami telah memberikan kalimat berbahasa Arab, bukan kosakata Bapak Ibu sekalian. Kalau kosakata itu 1 kalimat, misalkan babun, pintu, tidak. Kalau santri kita kami berikan 5 kalimat seperti dhahaba Muhammadun ilal masjid. Seperti itu. Agar apa? Agar santri tahu kalimat ini peletakannya seperti apa, cara menggunakan kalimat ini seperti apa. Karena banyak sekarang aplikasi mufradat ribuan, subhanallah. Tapi santri tidak diberikan tata cara penggunaan kalimat ini pada kalimat yang benar, tidak. Maka di sini kami berikan mereka dalam bentuk kalimat yang setiap harinya ada 5. Mereka wajib menghafalnya, kemudian menyetorkannya ke musyrik mereka. Dan insyaallah ta'ala per semester 2 ini kami wajibkan mereka untuk
berbahasa Arab baik di kelas maupun di asrama, agar terciptalah zona bahasa Arab, bi'ah lingkungan bahasa Arab. Karena hanya mimpi saja Bapak Ibu sekalian kalau kita katakan wajib berbahasa Arab kemudian kita tidak praktekkan, itu mimpi. Banyak mahat yang sudah gagal dengan cara ini Bapak Ibu sekalian. Hanya wajibkan saja, tidak mempraktekkan, sama dengan bohong. Itulah yang dilakukan oleh para TKI, TKW ketika mereka berangkat ke Arab Saudi. Pertanyaan dari saya, ketika mereka pulang ke Indonesia bisa berbahasa Arab dengan sangat fasih. Pertanyaannya, apakah mereka pernah mempelajari buku bahasa Arab 6 jilid? Tidak pernah. Mendengar, kemudian mengucap. Mendengar, ucap. Ketika mereka mendengar majikan yang mengatakan ruh, dia juga katakan ruh, ta'alin hati. Mereka katakan seperti itu. Jadi hiduplah bi'ah. Itulah yang menyebabkan mereka mau tidak mau berbicara. Maka cepatlah mereka dalam berbicara bahasa Arab. Dan sudah banyak teori yang diberikan, kemudian mufadat. Walillahi. Jadi praktek itu adalah inti dari memahami seluruh bahasa. Dikatakan oleh para ulama lughah, miftahul lughah hiya tafriq. Kunci memahami seluruh bahasa adalah banyak-banyak praktek. Nah, kemudian program unggulan kami yang terakhir adalah penanaman adab Bapak Ibu sekalian. Penanaman adab sejak dini. Penanaman nilai-nilai adab Islam ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah telah kami terapkan di ma'had kita ini. Karena salah satu kunci sukses seseorang di dalam menuntut ilmu adalah ketika dia beradab. Makanya Imam Ibnu Qayyim pernah berkata di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahi. Kata beliau, adab seorang itu adalah tanda kebahagiaannya dan juga kesuksesannya. Wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa bawarihi. Kata beliau, dan kurangnya adab seseorang itu adalah tanda kesedihannya dan juga kegagalannya. Kemudian beliau melanjutkan, famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithli al-adabi. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat melainkan adab yang baik. Walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Kata beliau, dan tidak ada yang dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan kebahagiaan melainkan adab yang buruk. Saking pentingnya adab ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Zakaria Al-Ambari, kata beliau, ilmun bila adabin kanarin bila haqbin. Kata beliau, ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin kajasadin bila ruh. Kata beliau, sedangkan adab tanpa ilmu ibarat jasad tanpa ruh. Jadi dua hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan kata Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan engkau beradab, engkau akan memahami apa? Memahami ilmu. Makanya para ulama kita dahulu Bapak Ibu sekalian, mereka terlebih dahulu mempelajari adab sebelum mereka mempelajari apa? Ilmu. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, para ulama dahulu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Kata beliau, para ulama dahulu mereka mempelajari adab seperti mereka mempelajari ilmu. Bahkan Imam Malik ketika beliau menasihati salah seorang pemuda dari Quraisy, kata beliau, ya bani akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Saking pentingnya adab ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Imam Ibnu Mubarak, ta'allamna al-adaba 30 'aman wa ta'allamna al-ilma 20 'aman. Kami mempelajari adab itu 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Makanya Mahmud bin Husain mengatakan, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita lebih butuh belajar banyak adab daripada belajar banyak ilmu.
Maka hal inilah yang mendorong kami menjadikan adab ini program utama di Makkah. Sangat tidak etis Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang anak menghafal hadis, menghafal Al-Quran 30 juz, tapi kata yang sering dia keluarkan kata-kata yang buruk, atau perlakuan yang buruk, tidak etis Bapak Ibu sekalian. Maka kami tekankan ini, maka kami mohon Bapak Ibu juga di rumah mencontohkan adab yang baik. Karena sampai detik ini, alhamdulillah, kami melihat anak didik kami hampir di mata kami ya, sebagai manusia miss dari adab-adab yang buruk. Alhamdulillah, tolong jaga mereka dulu. Susah payah di 6 bulan kajian tiap minggu nih, tema khusus tentang adab. Begitupun di kelas, maka jaga. Jangan sampai ini di rumah ketemu teman terkontaminasi, balik sini subhanallah udah pribadi yang beda. Kita lihat anak Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan besar yang mereka lakukan seperti kemarin ada yang sempat bolos, kemudian kata-kata kasar, membuli sudah tidak pernah kita dengar. Sudah 4-5 bulan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kajian mingguan membahas tema adab-adab seorang muslim mingguan. Nah, ya, saya kira ini untuk ngomong saya terlalu lama ya, karena banyak hal yang disampaikan. Baik, berikutnya slide pendek saja mengenai penambahan beberapa fasilitas yang ada di ma'had ini yang baru kami tambah di 6 bulan terakhir. Silakan Bapak Ibu sekalian perhatikan di proyektor. Nah, yang pertama di sini ada penambahan beberapa fasilitas dalam 6 bulan terakhir. Ada pembangunan gerbang baru, lapangan olahraga baru, peralatan olahraga, meja belajar baru, pengadaan ruang kantor, pemulihan kantin ma'had, pembangunan masjid di lantai 2, pengadaan satpam di ma'had, pengadaan lampu emergensi, pengadaan fasilitas CCTV dan wifi, pembukaan TK dan dibukanya jenjang SMP di dalam 6 bulan itu. Ini yang pertama, pembangunan gerbang baru dan pos satpam sedang dalam proses pembangunan. Maka meminta doa dari Bapak Ibu sekalian dan dukungannya agar keamanan di ma'had kita ini terjaga. Kemudian yang kedua, pembangunan lapangan olahraga serbaguna baru. Jadi basket, volley, badminton itu bisa di sini. Sekarang lagi dikerjakan oleh tukang bangunan. Nah, kemudian yang ketiga, penambahan fasilitas olahraga baru yang terus diupdate demi kenyamanan olahraga santri, begitu maksudnya. Penambahan fasilitas meja belajar baru bagi seluruh santri untuk kajian ilmiah di masjid. Jadi ini meja yang ada ini, alhamdulillah dari salah seorang muslim, beliau memberikan infak untuk semua meja ini. Jadi anak-anak kita tidak duduk dengan lantai begitu nulis, sakit belakangnya. Jadi kita minta untuk meja belajar ini siap. Nah, untuk kajian ilmiah di masjid. Kemudian pengadaan fasilitas ruang guru dan musuh. Nah, sekarang sudah ada ruangannya. Kemudian pemulihan dan penambahan barang-barang kantin. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan telepon dadakan hanya untuk pembelian sabun dari anak-anak. Insya Allah semuanya kami usahakan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kami belikan di kantin, dari sabun, makanan dan lain sebagainya. Besok disiapkan parfum, besok songkok dan baju dan lain sebagainya. Insya Allah Taala pelan-pelan kami sediakan di kantin. Jadi tidak ada kesan Abi bahwa yang saya sabun 3 jam dari Depok 4 jam hanya untuk sabun begitu kan nggak masuk akal begitu. Padahal di sini banyak gitu. Nggak tahu sabunnya kayak apa, tinggal kontak Pak Agus sebagai penjaga kantin, belikan, cari di sini. Nah, kemudian yang ketujuh, pembangunan masjid lantai 2 sedang proses, atapnya sudah jadi insyaallah ta'ala. Kemudian pengadaan lampu emergensi untuk masjid dan asrama dan kelas agar anak-anak tetap bisa belajar meskipun lampu mati. Beberapa bulan terakhir Bapak Ibu sekalian,
Kalau lampu mati padam seluruh Subang ini, anak-anak tidak bisa belajar, tidak ada lagi penerangan. Maka kami usahakan secepatnya sudah ada lampu emergensi. Jadi di masjid ini sudah terpasang 4-5 lampu emergensi. Kemudian di setiap asrama pun ada. Kemudian ada yang bentuknya bisa dibawa-bawa seperti petromax gitu. Jadi lumayanlah untuk penerangan dan belajar. Jadi istilah libur karena lampunya ada, jadi belajar malam, diliburkan ya. Alhamdulillah tetap berjalan di masjid. Kemudian pengadaan satpam demi menunjang keamanan dan kenyamanan. Meskipun belum terjadi, tapi kita tetap merasa perlu untuk adanya keamanan satpam. Alhamdulillah beliau sudah di sini berapa bulan? 2 atau 3 ya? Nah, beliau sudah ada, alhamdulillah. Kemarin ada bapak ibu yang datang, Ustaz, ini kita perlu CCTV, satpam dan lain-lain. Alhamdulillah sudah ada nih 2 poin itu. Pengadaan fasilitas CCTV meskipun masih 1 saja, belum sanggup kita beli banyak. Belum sanggup Bapak Ibu sekalian, masih banyak pembangunan. Maka 1 ini ya kita harap dia akan punya kawan untuk melahirkan adik-adik baru sehingga punya banyak CCTV di masjid. Nah, kemudian telah dibukanya juga taman kanak-kanak. Bapak Ibu bisa lihat muridnya sudah banyak sekali. Nah, di sini tempatnya di atas. Kemudian alhamdulillah poin terakhir dibukanya jenjang SMA Ma'had Abdullah ibn Abbas. Nah, itu jenjang SMA. Dan kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian, ini ya poin yang sangat terlupa nih, karena saya tidak tulis di sini mengenai santri-santri yang sudah dari SMP di sini, maka SMA-nya kami bebaskan uang pangkal. Jadi sudah tinggal masuk bayar SPP bulan, uang pangkalnya sudah bebas. Jadi langsung masuk kalau lanjutan dari SMP di sini. Nah, jadi tidak perlu pusing cari ini cari itu. Alhamdulillah sudah di. Nah, dan saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dan menjadikan ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Saya tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ustaz Abdurrahman Al-Felsi. Selanjutnya, dalam kurun waktu 20 menit ke depan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang merasa ada yang kurang jelas ataupun masih ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kami akan menampung 2 pertanyaan dari para ummahat dan 2 pertanyaan dari para abah yang akan dijawab setelah seluruh pertanyaan telah selesai disampaikan. Kalau lebih nggak apa-apa, janji nggak apa-apa, janji lah. Sabar, silakan. Bapak Ibu yang masya Allah banyak sekali. Nah, silakan diberikan mic-nya. Satunya kasih buka, satu mic-nya kasih buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seorang santri dari Menakar yang saya tanyakan di sini Pak, ini paparan dari Pak Ustaz sudah umum ya, semua termasuk apa saja apa itu, tapi yang mungkin belum tersentuh itu kebersihan, kesehatan gitu ya. Saya berlebihan di situ, karena saya lihat kan misalnya di kamar, saya lihat masih masih berantakan ya, karena kan kamar itu adalah tempat terakhir anak-anak untuk istirahat ya. Kalau anak tidurnya enak, itu kan akan menghasilkan yang berkualitas. Berkualitas, bangun juga enak untuk melaksanakan kewajiban sebagai santri
satu pasti dia masih semangat lagi. Yang kedua untuk kesehatan, informasi kesehatan itu untuk santri ya. Untuk santri kadang mungkin kalau ada keluhan itu mungkin informasinya seperti apa gitu Pak, untuk orang tua. Jadi untuk penanganannya akan lebih gampang gitu. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab satu persatu dari dia numpuk. Jadi pertanyaan yang pertama mengenai kerapian kebersihan di asrama. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Inilah yang kami senangi dari para wali murid, dan dengan pertanyaan ini juga saya sampaikan, insya Allah Taala kami ingin dengan majelis ini, setelah berakhirnya majelis ini, kami ingin membentuk komite sekolah yang di dalamnya terdapat bapak ibu yang konsen dengan mak. Jadi kami di dalam, ibu-ibu dari luar untuk mengawasi, bapak ibu dari luar mengawasi. Maka kami ingin memilih dari bapak ibu yang ikut andil dengan ma'had, agar kita bisa membenahi ma'had ini pelan-pelan dari satu sisi kemudian satu sisi. Poin yang bapak sampaikan tadi mengenai kebersihan dan kesehatan itu adalah poin yang saya ingin sampaikan, tapi waktu yang diberikan untuk saya ini sedikit. Nah, supaya saya jawab singkat, insya Allah Ta'ala pengadaan fasilitas untuk semester depan ini, terhitung masuknya tulab, hal pertama yang akan kami lakukan di waktu libur mereka adalah renovasi dan pengecetan ulang dan pemeriksaan rancang-rancang. Jadi untuk asrama itu bukan bapak saya juga awal masuk warga bukan asrama saya. Ya, saya juga memiliki perasaan yang sama. Maka itu yang sering kali kami sampaikan ya. Tapi ketika anak-anak ingin ada renovasi atau begitu, anak-anak masih di dalam, lagi proses, jadi tidak mungkin. Carilah waktu yang tepat dalam hal ini. Nah, memang perlu adanya minimal pengecetan ulang dan renovasian kecil-kecilan. Nah, agar rapi. Kemudian mengenai kesehatan, nah di ma'had kita ini ada bagian UKS yang alhamdulillah saya kebetulan jarang ini orangnya, jarang diberikan saya informasi mengenai semuanya sering berikan informasi, kecuali UKS saya nggak dapat info. Maka dengan adanya pertanyaan ini mudah-mudahan dia lebih aktif lagi dengan pengadaan obat. Kemudian ini namanya bukan sindiran lagi tapi tabrakan, gitu kan? Kalau saya tabrak aja. Nah, jadi beliau kita tunjuk sebagai penanggung jawab di UKS. Beliau yang megang masalah pengobatan, kunci dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di awal-awal saya lihat aktif. Artinya ketika ada santri yang sakit, mereka sudah standby mobil jalan ke puskesmas. Bahkan waktu kejadian kemarin adanya SKBS gatal-gatal, alhamdulillah penanganannya nggak sampai sebulan. Nah, karena cepatnya. Apa yang kami lakukan pertama kali, karena kebetulan saya pernah di ma'had saya dulu seperti itu, dan gara-gara saya juga ma'had saya dulu mendatangkan dokter, karena pengobatan itu tidak bisa satu persatuan, dia seperti kutu yang masuk lewat baju dan lain-lain. Maka kami pisahkan posisi anak yang kena, kemudian kami datangkan petugas kesehatan dari ini puskesmas datang langsung melakukan apa? Himbauan dan apa bahasa cek kesehatan, pengecekan air dan lain sampai keliling ma'had. Nah, itu mungkin kurang untuk update dari grup wali murid agar tahu. Nah, tapi bagus agar kami lebih memperhatikan masalah kesehatan di ma'had. Jazakumullah ya. Dua itu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kami sampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kami persilahkan dari para umahat. Apabila ada yang bertanya maka kami persilahkan. Oh, sudah selesai Ustaz? Dari belum. Silakan mau umahat atau? Dari anda dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hakim dari
ikut update juga, mungkin tidak langsung ke Ustadz. Nah, dengan rumahnya memperhatikan perkembangan desa 6 bulan belakang dari kelas 1 ke semester sekarang lah. Karena keluarga ucapkan jazakallahu banyak perubahan yang terjadi kepada Ananda. Yang Anda ingin tanyakan adalah kabar gembira yang terakhir bisa sampaikan untuk tingkat SMA. Itu tingkat SMA ini sudah terdaftar di, kita masih menginduk ke HN atau Lembaga sendiri mengadakan, atau kalaupun sudah ada kita sendiri sudah terdaftar di dinas pendidikan terkait mau depan atau dinas. Karena ya kami kan melihat inginnya yang pastinya yang terdaftar di dunia kayak gitu. Karena menyoroti itu kalau untuk perkembangan pondok kita nggak dukung. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atas pertanyaannya mengenai apakah jenjang SMA yang baru dibuka ini sudah terdaftar resmi. Maka jawabannya kita masih menginduk dengan HN. Maka apa yang terjadi di HN begitu juga yang kita dapati di sini. Mungkin ke depannya ketika kita merasa sudah perlu untuk berlepas dan lain sebagainya mungkin, tapi untuk saat ini kemungkinan itu masih jauh karena ada banyak hal yang menjadi skala prioritas. Jadi kepengurusan itu sepengetahuan kami lumayan sulit. Ya, butuh sekolah yang punya orang-orang inti yang mengenal pihak-pihak di pemerintahan sana. Maka untuk sekarang kita masih menghidup dengan HN. Maka apa yang HN keluarkan sama seperti yang kita keluarkan. Saya kira itu. Ada di sini Ustaz saya lupa, Ustaz Abu Uthman. Ahlan Ustaz, terharu. Nah, saya kira itu ya Ustaz ya. Tolong dikoreksi kalau misalkan jawaban saya agak keliru dan lain-lain. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk para ummahat. Kepada para ummahat yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengatakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan saya wali santri dari Muhammad Bintang Asidik. Ya Ustaz, yang saya mau tanyakan begini, santri selama liburan kan ada sekitar 2 minggu. Selama ini kita hanya dikasih selebaran untuk murojaah. Tapi anak-anak kalau sudah di rumah dia kebanyakan lupa murojaahnya asal. Bukan asal-asalan, secepat kilat. Yang saya minta, saya usul bagaimana istilahnya setelah maghrib atau setelah isya atau setelah subuh bisa video call atau online itu untuk para musiknya mengadakan atau mendengarkan si santri itu murojaah supaya hafalannya tidak lupa. Maaf Ustaz, ini hanya sekedar usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan apa yang kita, tapi untuk saat ini muslim ini pulang ke daerah masing-masing. Jadi muslim tidak di sini. Jadi muslim mereka libur ya, pulang ke daerah masing-masing. Jadi permintaan jadi sulit untuk terjadi. Nah, mungkin bisa, tapi untuk saat ini kami melihat masih belum terkondisikan dengan baik. Kegiatan Pak Asatidz pun belum di liburan ini belum jelas masuk ke kita. Bahkan mereka pulang juga begitu. Ketika mereka di sini mungkin bisa tipis-tipis beberapa anak-anak, tapi yang pulang yang sibuk dengan keluarga dan lain-lain itu sulit untuk kita ganggu lagi karena masa-masa liburan. Ada pun musyrif bisa. Saya sempat
jelek banget gitu aja. Perlu istirahat kata mereka. 24 jam Bapak Ibu sekalian mereka mengawasi anak. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas mereka. Maka ada waktunya seseorang itu beristirahat. Nah, jadi mungkin mereka ingin mengatakan kami insya Allah siap ketika di sekolah. Maka sekarang waktunya tanggung jawab kita kembalikan. Nah, tanggung jawab asal itu ada di tangan kedua orang tua. Maka mungkin Allah sengaja tidak menginginkan hal itu tercapai agar para orang tua punya pahala dari anak kita, agar catatan amal kebaikan kita ada kita di bacaan Al-Quran anak-anak kita. Dan itu juga yang kita inginkan. Jadi ketika kami semua yang melakukannya, maka pahala mereka full gitu ya, kesalahan. Harusnya orang tua juga punya andil di dalam mendidik dan memantau perkembangan anak-anak santri kita. Jazakallahu khairan. Nah, jadi jangan diketawain karena itu bentuk orang tua yang peduli dengan anaknya. Nah, jazakallahu khairan kepada Ummahat yang telah mengusulkan. Selanjutnya kita buka sesi nanya jawab terakhir kepada para ummahat yang masih ingin bertanya. Kami persilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, sesi tanya jawab telah kami tutup. Apabila hadirin sekalian masih memiliki pertanyaan, baik, kami pindah ke para abad. Apabila ada yang bertanya, maka kami persilahkan. Baik, sesi tanya jawab telah kami tutup. Apabila para hadirin sekalian masih memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, maka kami persilahkan untuk menuju kantor guru setelah acara bagi rapor telah selesai. Kami ulangi, insya Allah setelah acara pembagian rapor selesai, murid ma'had akan standby di kantor guna berdiskusi lebih lanjut atau